لا إله إلا الله 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 لا إله محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض باب كل الناس داخل. صدق الله العظيم وصدق رسول حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kami hormati, kami muliakan sahibul musibah Wal besar orang tua kita dari yang kami hormati, kami muliakan para asatidzah bil khusus Ustazuna Putra Jasa Majid sendiri Ustaz Jayadi dan ketua RT kita Bapak Suratno dan TKN Musalah dan Hikmah Bapak Idin dan para sepuh yaitu Bapak Tarno dan yang lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat dan detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Wabil khusus nikmatul iman Islam, nikmat sehat walafiat serta nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmatnya alhamdulillah pada malam hari ini Allah perkenankan kita berkumpul untuk sama-sama kita kirimkan doa kepada orang tua kita yang Allah panggil pada malam hari ini ke-7 harinya. Tuh Bapak Haji Dori, mudah-mudahan almarhum Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, Allah curahkan rahmatnya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah tempatkan posisi yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini di rumah ini, di keluarga ini, ya juga beneran udah kehilangan kerabatnya, udah nggak ada kerabatnya, udah nggak ada karena Haji Dori aja udah 7 malam nih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibundanya lebih dahulu dipanggil, kerabatnya udah nggak ada nih di sini. Kenapa kok sampai sedemikian rupa? Sebab yang namanya orang tua begitu dekatnya sama Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang tua itu artinya nggak benar, tapi posisinya tuh orang tua dekat benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah katakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Wa qadara rabbuka, telah diperintahkan kepadamu, alla ta'budu, janganlah kamu menyembah illa iya, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsanan, dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam ayat ini tatkala Allah perintahkan untuk mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, maka Allah perintahkan juga untuk berbakti kepada kedua orang tua. Artinya begitu dekatnya posisi kedudukan orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis yang mengatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah terletak di ridhonya orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain, dan murkanya Allah terletak pada murkanya orang tua. Makanya kedudukan orang tua luar biasa. Kalau umpamanya orang mengejar-ngejar kemana minta doa, seorang wali, seorang ulama, dia lupa kalau umpamanya di rumahnya ada orang tua, maka orang tersebut tidak diterima doanya. Kalau umpamanya mereka sudah mengabdikan dirinya, sudah berbakti kepada orang tua, baru dia berbakti kepada yang lainnya, minta doa kepada yang lainnya, silakan. Ini terkadang tatkala orang tua dipanggil oleh Subhanahu wa taala, girang anaknya. Kenapa girang? Nggak ada lagi yang marah-marahin, nggak ada lagi yang nasehatin, dia bebas mau kemana aja. Tuh orang sekarang. Padahal kewajiban seorang anak tetap sebagaimana kewajibannya orang tua masih hidup. Makanya ayat itu apa? Ihsanan, pakai isim masdar. Ahsana yusinu ahsin ihsanan, pakai isim masdar. Kenapa kok Allah dalam ayat ini pakai isim masdar? Tidak terikat dengan waktu. Kapan
kapan bagi seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya? Kapan saja, saudara. Kemarin, dulu, sekarang, sampai orang tua kita dipanggil oleh Subhanahu wa Ta'ala, maka hukumnya tetap wajib. Allah tidak pakai fil madhi, Allah tidak pakai wabil walidaini ahsana, Allah nggak pakai. Sebab kenapa? Fil madhi itu berlaku kemarin bagi seorang anak berbakti, hari ini kagak, besok kagak, apalagi orang tua udah meninggal. Begitu juga Allah nggak pakai dalam ayat ini pakai fi'il mudhari, wabil walidaini yuhsinu, berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu besok. Kemarin kagak, hari ini kagak, besok baru berbakti kepada orang tua. Tapi Allah memakai isim masdar, artinya tidak terputus, ya, selalu, ya, kapan saja dia berbakti bagi seorang anak kepada kedua orang tuanya. Bagaimana Pak Ustadz kalau umpamanya orang saat tua saya ini sudah meninggal? Bagaimana saya berbakti? Bagaimana saya berbuat baik? Salah satunya adalah ya seperti ini. Kumpulin tetangga-tetangga, kumpulin teman-temannya, kumpulin saudara-saudaranya, kumpul. Baca Yasin. Kok baca Yasin terus sih? Acara ini baca Yasin, acara ini baca Yasin, acara ini baca Yasin. Kok bukan acara baca yang lain? Dalam satu hadis, Yasin quri'atlah. Siapa orang yang baca Yasin, maka sesuai dengan tujuannya. Apa tujuannya kita ini? Supaya almarhum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Almarhum mendapatkan rahmat, almarhum diluaskan kuburnya. Itu harapannya, maka kabul. Itu yang dilaksanakan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Satu. Yang kedua, bagaimana seorang anak mendoakan orang tuanya. Berapa anak yang dimiliki oleh almarhum ini pada saat ini? Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang. Dia melaksanakan sholat wajib, diangkat kedua tangannya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, Rabbi gfirli wali walidayya, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini nikmat benar. Orang tua senang, orang tua gembira. Apalagi yang dilakukan kita sebagai anak. Kumpulin begini udah, ya alhamdulillah 3 hari selesai. Kemudian dilanjutkan dengan 7 hari, nanti lanjutin lagi, ya. Gak usah dipikirin masalah itu, gak usah pikirin entah berapa orang, yang penting adain, ya. 900 hari, kalau ada haulnya. Jangan sampai orang tua itu apa dilupain, benar-benar berkahnya itu tetap ada dalam kehidupan kita sebagai anak. Apalagi kebiasaan orang tua kerjain. Kalau umpama setiap hari Jumat, bapak tuh sering tuh ngasih itu anak yatim, kasih terusin. Biasanya itu apa, menyenangkan tuh orang tua kita yang telah dipanggil Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anak-anak saya masih melaksanakan apa yang telah saya lakukan. Kemudian apa lagi? Sambung tetap silaturahim. Jangan orang tua udah nggak ada, silaturahim sampai sekali terputus. Sambung silaturahim, ya. Hal-hal yang baik pun dilaksanakan, kita amalin, kita niatin untuk orang tua kita. Sebab kenapa? Dalam satu kitab diceritakan di situ orang soleh jalan-jalan ke makam, dia capek, akhirnya beristirahat dan ketiduran. Dalam tidurnya itu dia bermimpi. Dia lihat di makam itu ada orang yang begitu berpakaian sangat rusuh sekali, kotor, lecet. Mereka berebut tuh di pintu makam. Sedangkan ada satu yang berpakaian putih, bajunya tersenyum selalu. Sehingga bertanya nih orang soleh ini, ada apa gerangan, wahai fulan? Kenapa kau nggak mengikuti orang-orang itu? Alhamdulillah, ana ghaniyun dzalik, katanya. Saya udah kaya. Kaya apa maksudnya tuh?
Saya katanya udah dapet tuh kiriman-kiriman dari anak-anaknya, dari keluarganya. Anaknya ada yang baca Quran, anaknya ada yang sodako, anaknya yang beramal soleh, dia puasa dan lain sebagainya. Semuanya itu diniatkan untuk saya. Nggak perlu lagi saya seperti itu. Orang-orang itu yang nggak pernah dikirimin oleh anak famili keluarganya. Mereka itu dapat daripada apa? Orang-orang muslimin dan muslimat yang berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu mereka yang dapetin. Emang pengen orang tua kita seperti itu. Kalau umpamanya sekarang di dunia tuh orang seperti itu orang pemulung, nyari-nyari, ngorek-ngorek, ya, untuk dapatkan kehidupan. Tapi orang tua kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beda alamnya, membutuhkan doa, membutuhkan kiriman-kiriman amal baik, amal soleh. Itu yang mereka harapkan. Makanya orang soleh terbangun. Pas ditanya juga terakhirnya, siapa anaknya? Di mana anaknya? Orang soleh terbangun, kemudian disamperin. Ternyata benar, anaknya sedang baca Al-Quran. Orang tua senang. Ini kan yang membuat orang tua kita bahagia. Pengen nggak kita? Ya pengen. Kalau umpamanya di dunia ini ada tanda-tanda, umpamanya apaan? Paya ada tandanya. Apa tandanya? Paya. Kalau matang tuh tandanya apa ya? Hah? Apa? Allah cat tuh dengan warna kuning. Oh, paya tuh udah matang. Ada mangga juga tuh udah matang tuh. Tandanya apa? Hah? Pertama juga, oh udah kuning tuh. Dicat sama Allah tuh tanda kuning. Udah matang, diambil. Nah, kalau umpamanya kita mau mengetahui orang kita bahagia atau enggak di alamnya itu gimana? Bagaimana tuh kita mau mengetahui orang tua kita yang dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dia bahagia, dia senang? Gimana caranya? Ada tanda-tandanya. Orang paya aja ada tandanya tatkala matang, mangga ada tandanya tatkala matang dan lain sebagainya. Masih orang tua kita nggak tahu. Apakah orang tua kita di alamnya sana tuh senang atau tidak, disiksa atau mendapatkan suatu nikmat? Ini yang harus diketahui. Sebagai anak harus diketahui. Apa tanda-tandanya tuh orang tua kita bahagia? Mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya anak-anaknya itu melaksanakan sholat 5 waktu. Tanda-tandanya anaknya sering mendoakan orang tuanya. Tanda-tandanya anak-anaknya sering memberikan sedekah yang diniatkan buat orang tuanya. Anak-anaknya sering melaksanakan suatu amal soleh, semuanya itu diniatkan orang tuanya. Kira-kira yang begitu tuh orang tua bahagia apa kagak? Bahagia apa kagak? Bahagia loh, anak-anaknya pada soleh-soleh semua, rajin-rajin sholatnya, melaksanakan ibadah. Pantas yang di sana tuh senang, gembira. Tapi kalau umpamanya yang di sana tuh diazab, disiksa, digebukin, tuh yang gimana itu keluarganya? Keluarganya gimana itu? Apa yang sholat bukan? Halo? Hah? Kalau umpamanya yang bahagia lantaran anak-anaknya pada soleh, rajin melaksanakan ibadah, amal soleh, rajin. Tapi kalau umpamanya yang anaknya kagak begitu gimana? Orang tuanya diapain? Digebukin, dieksekusi, diapain lagi? Itu begitu tanda-tandanya. Kita lihat aja orang anak-anaknya, oh anaknya berandal semua, nggak pernah sholat. Kesian, orang tuanya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tapi kalau umpamanya anak-anaknya, keturunan cucu-cucunya semuanya rajin pada ibadah, angkat tangan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap amal solehnya dilimpahkan, diniatkan untuknya. Senang benar, gila benar. Itu yang diharapkan orang tua kita yang udah nggak ada, dan merupakan kewajiban kita. Jangan sampai orang tua kita seperti pengemis di dunia, seperti pemulung, korek, cari kesempatan, cari makanan. Bahkan dari itu pada kesempatan ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah pakai isim masdar yang tidak terikat dengan waktu. Kapan saja kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Pertama, kita mendapatkan keberkahan. Kedua, orang tua kita senang di alamnya. Itu kan harapan kita. Ziarahi kuburnya, jangan setahun sekali dekat. Jawa ya, di Jawa, nggak apa-apa Jawa, pulang ke Jawa dah, ya sering-sering. Tapi yang paling penting adalah apa? Jangan lupa tuh doain terus, kirim doanya. Terasa mudah-mudahan cukup ya, paham nih bagaimana posisi kita sebagai anak terhadap orang tua, tetap mempunyai kewajiban tatkala orang tua kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, dan Allah jadikan kita sebagai hamba-Nya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.